Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin, NIM 2019 D1B104, kelas 3D dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Rekayasa Teknik Sipil tahun 2019-2020. Langsung saja kepada materi pembahasan untuk video hari ini. Bambu sebagai bahan konstruksi alternatif pembuatan rumah. 1. Latar belakang. Bambu merupakan tumbuh-tumbuhan yang rata-rata bisa kita jumpai di seluruh wilayah Indonesia. Selain bambu itu ramah lingkungan, pada zaman dulu masyarakat Indonesia menggunakan bambu sebagai salah satu alat perlawanan melawan penjajah di Indonesia. Selain digunakan sebagai alat perlawanan, bambu juga banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai bahan konstruksi bangunan seperti bahan alternatif konstruksi pembuatan rumah, jembatan, dan lain-lain. Kemudian untuk pembahasan, bangunan dengan konstruksi bambu memiliki beberapa keunggulan, yang mana bambu mudah dibentuk dan bahannya ringan, cocok digunakan untuk daerah yang rawan diguncang gempa. Selain itu, bambu juga tahan terhadap angin. Ini karena bangunan yang terbuat dari bambu cenderung tidak tertutup dan memiliki banyak pori-pori sebagai jalur angin. Namun, tidak semua bambu bisa digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Dan jenis bambu yang dapat digunakan merupakan jenis petung. Jenis bambu ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bambu petung merupakan yang paling digemari di kawasan Indonesia. Selain karena diameternya yang lumayan besar, bambu petung juga memiliki dinding yang cukup besar, yang ini sekitar 10 hingga 20 cm. Tetapi tak hanya bambu jenis petung aja yang bisa digunakan menjadi bahan alternatif pembuatan konstruksi. Ada juga jenis bambu yang bisa digunakan seperti bambu ulung untuk bagian balok dan bambu apus untuk kasur. Untuk atap bisa gunakan bambu yang sudah dibuat rata. Bambu yang gunakan merupakan jenis bambu gombong yang umum ditemukan. Meski bambu merupakan bahan yang alternatif mudah ditemukan dan tahan terhadap kondisi, bambu juga membutuhkan perlakuan khusus. Bambu sama seperti material organik lain, harus terlindung dari cuaca dan kelembaban. Maka dari itu, struktur bangunan fondasi berbahan dasar bambu harus berbentuk umpuk atau panggung dan tidak menempel di atas tanah. Dengan ketinggian bisa bervariasi tergantung rancangan bangunan yang akan dibuat. Jarak bangunan dengan tanah minimal 40 cm agar kelembaban tanah tidak menjalar ke bambu, karena kelembapan tanah bisa merusak struktur bambu. Selain itu, jarak bangunan berbahan dasar bambu dari tanah bisa juga membuat material bambu terhindar dari rayap yang dapat merusak struktur bambu. Untuk pondasi sendiri bisa gunakan berbahan dasar beton yang ditempatkan di setiap tiang dengan cakar ayam sederhana sesuai dengan kondisi lapangan tanah yang ada di lokasi. Bawah tiang dicor lagi 75 cm. Selain itu, setiap 3 tahun sekali dilakukan pemeliharaan untuk menjaga bilah-bilah tetap terjaga. Bambu yang baik memiliki usia tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Selain itu, keuntungan lain dibandingkan kayu, bambu memiliki keuntungan tidak membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, sehingga
Dari sisi alam, bambu lebih sesuai menjadi bahan dasar pembuatan konstruksi bangunan alternatif untuk membangun. Dan untuk penutup, dengan demikian, bambu merupakan bahan konstruksi bangunan yang cocok untuk menjadi bahan alternatif pengganti besi maupun kayu karena selain kuat dan tahan terhadap guncangan gempa bumi, bambu juga ramah lingkungan dan bambu tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk tumbuh dan siap untuk digunakan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan alternatif. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.